Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika yang demikian itu cerita tadi min amba'il ghaibi dari berita-berita min amba'il ghaibi dari berita langit, dari berita-berita ghaib, yaitu perkara yang ghaib dari baginda Nabi Muhammad, yang tidak diketahui baginda Nabi. Nuhihi yang kami wahyukan cerita tadi ilaika kepada kamu, wa ma kunta dan tidaklah kamu ladaihim di sisi mereka, idza ajma'u ketika mereka ikhwatu Yusuf mengumpulkan amrohum urusan mereka, maksudnya mengumpulkan pemikiran untuk membuat tipu daya membuang Nabi Yusuf itu. Kamu tidak bersama mereka, tapi kamu kok tahu? Oh, itu dari wahyu, kamu dikasih wahyu. Wahum dan mereka yang kurun membuat tipu daya. Wama aksarun nasi dan tidaklah kebanyakan manusia walau harasta walaupun kamu pengen iman mereka, bimu'minin mereka tidak beriman, karena urusan iman itu di sisi Allah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Walaupun kamu pengen mereka semua itu iman, tapi kalau mereka tidak ada bagian iman, ya tidak beriman. Fama tas'aluhum, dan kamu tidak minta kepada mereka orang Mekah alaihi atas bacaan Al-Quran atau penyampaian Al-Quran, tidak minta min ajrin pahala atau upah. Semuanya ini enggak ada kok minta upah, enggak ada. Tadi menyampaikan agama ini semata-mata karena perintah Allah, bukan punya upah. Lah upah itu macam-macam, bisa maksudnya upah itu adalah duit, atau upah itu adalah biar dapat pangkat, wibawa dan sebagainya. Ya, itu juga upah duniawi juga. Adapun itu diberi dari Allah itu beda lagi. Makanya dalam menyampaikan agama tidak boleh ada diembel-embeli dalam hati ini kepinginan duniawi, yaitu pengen upah, ataupun pengen upah itu apa maksudnya? Pengen nanti hati-hati manusia menghormati dia, mengelulukan dia, memuji-muji dai, tidak. Tapi yang dimaksud ini kalau pengen nirukan dakwahnya baginda Nabi ini menyampaikan ini tidak minta upah apapun, apakah upah harta, upah kewibawaan, upah pangkat, upah dipuji manusia, enggak, semuanya itu tidak dibuat oleh Nabi. In huwa, tidaklah Al-Quran itu illa dzikrun, kecuali hanyalah nasihat lil alamin, untuk seluruh orang alam. Waka'in, dan berapa saja min ayatin dari ayat bis samawati, di langit, wal ardi dan bumi, yamurruna yang mereka melewati alaiha atas ayat itu, ayat-ayat Allah, maksudnya melewati dengan melihatnya. Ya. Wahum, sedangkan mereka anha dari ayat-ayat Allah mu'ridun, berpaling. Kok berpaling dengan wajahnya juga enggak, berpaling otaknya itu loh berpaling, enggak mau berpikir. Itu sudah melihat ayat-ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang yang tidak beriman, bagaimana Allah menyelamatkan orang beriman, bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang taat, bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang tidak taat. Semuanya sudah nampak. Di dalam cerita Al-Quran juga nampak, dalam seharian pun juga ada bekas-bekasnya, bagaimana kerajaan yang hebat-hebat ketika tidak taat kepada Allah pun juga akhirnya habis. Manusia yang hebat-hebat katanya, pangkatnya tinggi, raja-raja, Fir'aun, Kisra, kaisar, ya, semuanya juga habis, nggak ada bekasnya. Wa ma yu'minu, dan tidak beriman aksaruhum, kebanyakan mereka, billahi, kepada Allah, illa wahum, kecuali mereka musyrikun, mengesekutukan Allah. Afa aminu, apakah mereka beriman, anta atiyahum, bila datang kepada mereka ghasyatun, satu azab
min adzabillah, dari adabnya Allah, hukuman yang mengenai, yang menutupi mereka. Ketika ada ghasyiyah itu karena meliputi mereka, nutupi mereka. Min adzabillah, dari adabnya Allah, aw ta'tiyahum, atau mendatangi mereka as-sa'atu, sa'ah, hari kiamat atau kematian, baghtatan, secara ngaget, wahum, dan mereka la yas'urun, tidak terasa ketika datangnya waktunya sa'ah tadi. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, hadi, ini sabili, jalanku, ad'u, aku mengajak, ilallah, kepada Allah, ala basiratin, atas hujjah yang sangat jelas, atas ayat yang sangat jelas. Ana ya jalanku, ana ya jalanku, wa manittaba'ani, dan jalannya orang yang mengikuti aku, yaitu orang yang beriman kepada aku. Kalau pancen iman kepada baginda Nabi, ya jalan hidupnya baginda Nabi. Makin faham seseorang, maka makin paham, makin cepat dia itu ngikuti Nabi. Begitu Nabi ini ngajak Abu Bakar untuk masuk Islam, pagi-pagi Abu Bakar langsung paham, oh pekerja aku ya ngajak-ngajak orang masuk Islam. Maka sore-sore Abu Bakar telah membawa teman-temannya ke baginda Nabi untuk dimasukkan Islam. Nah begitu. Jadi seharusnya orang itu kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu bermakna apa? Bermakna iman kepada Rasulullah, iman kepada baginda Nabi, ya jalanku jalannya baginda Nabi, jalan hidupku ya jalan hidupnya baginda Nabi. Apa yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang akan aku buat dalam kehidupanku. Ya begitu. Kalau orang itu paham, wong syahadatnya sama, tapi kok amalannya kok beda lah, kalau begitu itu belum paham. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana, dan tidaklah aku, minal musyrikin, termasuk golongannya orang-orang yang mengsekutukan Allah. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus, min qablika, sebelummu, illa rijalan, kecuali mengutus beberapa laki-laki, para laki-laki nuhi yang kami kasih wahyu, bukan mengutus para malaikat, enggak. Karena orang-orang, kenapa ini kok yang ngirim utusan-utusan dari kalangan manusia, kenapa tidak malaikat saja yang diutus datang sendiri? Ini orang-orang kafir itu hanya alasan karena menolak untuk taat saja. Bahkan kadang-kadang, kenapa Gusti Allah enggak datang sendiri? Itu ya alasan karena menolak. Nah, kalau malaikat sudah datang, ya malaikat akan datang, ya memang, tapi bukan untuk apa-apa, ya untuk mendatangkan siksa. Kalau sudah datang malaikat itu, seperti malaikat-malaikat yang datang kepada kaumnya Nabi Lot. Ilaihim, kepada mereka, min ahlil qura, dari ahli kampung. Qura ini maksudnya bukan kampung apa itu pedesaan pedalaman, bukan. Qura itu maksudnya itu adalah kota. Makanya itu kan Mekah itu dikatakan Ummul Qura, itu ibu kota maksudnya. Jadi kenapa para utusan kok diambil dari orang-orang kota, bukan diambil dari orang-orang pedalaman? Karena orang-orang kota ini lebih berilmu, dan orang-orang kota ini lebih beradab, punya adab, budaya yang baik, punya sopan santun. Berbeda dengan orang pedalaman yang mereka ini tidak banyak bertemu dengan manusia, maka cara bicara pun juga kasar, ngambil sana ngambil sini juga gak ngerti hak, gak ngerti ini. Namanya orang kampung, orang pedalaman. Maka gak ada utusan yang diambil dari orang pedalaman, tapi diambil
dari ahlul qura, dari penduduk kota itu. Afalam yasiru, tidakkah mereka berjalan, maksudnya ahli Mekah, fil ardi, di bumi, bayang dulu, maka mereka melihat kaifa, bagaimana, karena ada akibatul ladzina min qablihim, akibatnya orang-orang sebelum mereka ketika mereka membohongkan para utusan Allah. Mereka semua hancur. Lihatlah, coba lihat, coba difikir. Mereka juga tahu juga ceritanya Namrud hancur, ceritanya Fir'aun hancur, ceritanya kaum Ad, ceritanya kaum Lut. Mereka orang-orang Mekah itu juga mereka diceritakan juga di antara mereka, tahu juga mereka. Mereka itu kalau perjalanan juga melewati tempat-tempat itu. Ini bekasnya kaum Samud, juga tahu juga, tapi mereka tidak pikir lagi. Itu kan orang dulu, kita sudah lain lagi. Itu Gusti Allah yang dulu, sekarang itu nggak apa-apa. Nah, ini beda. Itu alasan. Semua cerita-cerita, semua bekas-bekas, bahkan seakan itu mumi-muminya mau Fir'aun saja masih ada. Bekas-bekas kerajaan Fir'aun, piramid-piramid juga masih banyak itu. Kemana mereka orangnya itu, kemana? Habis semuanya itu mereka itu. Walau kemegahan yang zaman dulu itu dibuat, itulah hanya dari rongsokan semuanya ternyata itu. Waladarul akhirati, dan sungguh kampung akhirat di surga sana, khairun, adalah lebih baik, lilladzina taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala takut kepada Allah. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Sebagian bacaan ya'qilun, mereka sama berpikir, wahai ahli Mekah itu. Hatta idza stayasa, sehingga ketika sudah putus asa, ar-rusulu, tidak punya harapan lagi, ar-rusulu, para utusan, wadannu, dan mereka telah meyakini, annahum, sungguhnya kaumnya, annahum, sungguhnya para rusul, annahum, sungguhnya rusul, qad kudibu, sungguh telah dibohongkan oleh kaumnya, sudah enggak ada lagi orang yang beriman lagi. Ja'ahum, maka akan mendatangi mereka nasruna, pertolongan kami. Jadi dakwah sampai kapan? Sampai mentok, wes, sampai putus asa, wes, udah dibuat terang-terangan, nggak mau sembunyi-sembunyi, nggak mau umumi juga nggak mau, khususi juga nggak mau, jungkir walik juga nggak mau. Sudah dibuat nggak karo-karan juga sudah nggak mau, begegek seperti ini. Kalau sudah seperti itu, nanti akan datang utusan Allah. Sudah sampai akan datang, yaitu pertolongan Allah. Dai-dai itu kalau kita bertanya kapan kita itu hanya dakwah saja, ya dakwah sampai kapan? Sampai mentok kamu sudah putus asa. Saya sudah putus asa, mana putus asa baru 3 hari sudah putus asa. 950 tahun itu. Nabi Nuh saja itu loh, baru tahu, dikasih tahu bahwa sudah habis yang beriman, tinggal mereka orang tidak akan beriman lagi, orang kafir. Baru setelah 950 tahun. Fanuji ja'ahum, maka akan berdatangi mereka nasruna, pertolongan kami. Fanuji, maka kami selamatkan man, orang nasya'u, yang kami kehendaki. Wala yuradu, dan tidak dapat ditolak baksuna, siksa kami, anil qaumil mujrimin, dari kaum yang nakal, yaitu para penjahat itu, yaitu orang-orang musyrikin. Laqad kana, sungguh telah ada fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi, ibratan, sebagai pemikiran, pelajaran, nasihat, liulil albab, bagi orang punya akal. Maka tidak ada Quran ini hadisan, berita yuhtara, yang dikarang-karang, tidak.
Walakin tetapi Quran ini tasdiqan, ada pembenaran. Ini tidak dikarang, ini pembenaran. Alladzi baina yadayhi, kitab yang sebelumnya, ini membenarkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, berita-berita para anbiya, dakwah-dakwah para anbiya, perjuangan mereka, perjuangan orang-orang ulas dulu, zaman-zaman dulu. Semua ini bukan karangan, ini cerita hak ini. Wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, dan petunjuk. Wa rahmatan, petunjuk dari kesesatan. Wa rahmatan, dan rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asfihim sultanan nasira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.